Kalau teman-teman ngelihat misalnya sistem trading akurasi 80%, itu kan kita ngomongin probabilitas. Ada yang bilang 90% tuh. Siapa teman-teman yang pernah ngalamin mungkin boleh komentar ya di bawah. Kalau win rate-nya too good to be true ya, terlalu tinggi, teman-teman sudah bisa dipastikan risk reward-nya jelek. Berapa banyak sistem trading yang ngajarin kalau TP 3 pip, 5 pip, 10 pip saja kan kayak gitu. SL-nya 50 pip. 50 pips, betul. 100 pips kayak gitu. Ya nggak pernah kena SL sih. Tapi kan kalau misalnya ternyata dia naik, terus TP, naik, terus TP, naik, terus TP, ya 3 TP berturut-turut. Tapi kan cuma profit 30 pips. Begitu floating minus, didiemin sampai kena SL-nya 100 pips. Ya minus 70 dong. 70. Sebenarnya lebih penting probabilitas atau risk reward. Ini kan sesuatu yang penting untuk kita bahas, tetapi kayaknya masih remeh. Benar. Di mata teman-teman trader, Mas Teguh. Tadinya saya berpikir ternyata masih banyak ya orang yang milih gitu ya kan. Ini aku pilih yang probabilitasnya atau yang risk reward-nya. Sebagai entry-nya yang probabilitasnya tinggi atau yang risk reward-nya bagus, RR-nya. Kan gitu ya. Bahkan nih teman-teman, nah saya kasih bocoran simpel nih. Ketika video ini kita rekam, kita lagi jalan seminar bareng sama ratusan traders yang lain di komunitas Forex NFC. Yes. Dan ternyata ketika kita bikin polling teman-teman tentang seberapa jauh sih teman-teman aware sama yang namanya probabilitas, sama yang namanya risk reward, sama yang namanya win rate, kira-kira gitu ya. Kalau kita ngomongin probabilitas itu mungkin teman-teman lebih kenal dengan kata win rate. Ternyata masih banyak loh mentor-mentor yang kalau misalnya dia bikin grup Telegram atau grup Facebook misalnya seperti itu, mereka ngomongin tentang win rate itu, ini bagus nggak coach, ini bagus nggak guru, gitu-gitu kan. Ini oke nggak nih untuk kita entry semua, untuk kita follow kan kayak gitu. Nah, terus mentornya jawab, percaya aja kalau misalnya win rate-nya itu nggak di atas 80%, saya nggak post. Karena gue bingung, soalnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu ketika kita live charting gitu ya, kita live trading, kita kasih area, mereka bertanya, ini kemungkinan besar loss atau profit? Nggak ada yang tahu. Tapi problemnya mentor-mentor di luar sana cerita bahwa dia tahu kan gitu. Jadi kan dia nanya kan, kalau gitu area yang bakalan SL yang kayak gimana? Yang debit yang bakal taking profit yang kayak gimana? Betul, malahan cari yang SL-nya ya gitu untuk hindari gitu. Nggak tahu, nggak bisa teman-teman, semua areanya sama menurut saya. Justru dua data penting ini yang harus kita pelajarin, itu tuh apa sih dan seberapa jauh bisa berpengaruh sama hasil trading kita. Cuman kalau kita lihat judulnya, pertanyaannya ini atau. Nah, menurutmu pakai atau ya kan, probabilitas atau risk reward. Nah, kalau menurut Mas Teguh mana yang duluan? Kalau menurut saya teman-teman ya, probabilitas atau risk reward ini malahan nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahin. Mau pilih probabilitas aja, mengabaikan RR, mengabaikan risk reward, nggak bisa juga gitu. Atau mau pilih risk reward juga, mengabaikan probabilitas, nggak bisa juga. RR ini ya berdasarkan probabilitas yang kita ambil kan gitu ya. Contoh nih misalnya ya, kalau teman-teman ngelihat misalnya sistem trading akurasi 80%, itu kan kita ngomongin probabilitas. Ada yang bilang 90% tuh. Siapa teman-teman yang pernah ngalamin mungkin boleh komentar ya di bawah. Saya pernah tuh Mas, katanya ini udah 10 transaksi nggak pernah loss. Ada EA udah 100 transaksi, probabilitasnya 100%. Wah, gitu. Ya mungkin terjadi. Tapi data itu tidak boleh berdiri sendiri, kata Mas Teguh tadi. Coba deh dicek. Kalau win rate-nya too good to be true ya, terlalu tinggi, teman-teman, sudah bisa dipastikan risk reward-nya jelek. Berapa banyak sistem trading yang ngajarin kalau TP 3 pip, 5 pip, 10 pip saja kan kayak gitu. SL-nya 50 pip. 50 pips, betul. 100 pips kayak gitu. Ya nggak pernah kena SL sih. Tapi kan kalau misalnya ternyata dia naik, terus TP, naik, terus TP, naik, terus TP, ya 3 TP berturut-turut. Tapi kan cuma profit 30 pips. Begitu floating minus, didiemin sampai kena SL-nya 100 pips. Ya minus 70 dong. 70. Walaupun secara probabilitas mungkin 3 profit, 1 loss. Betul. Tapi kan loss, bro. Loss-nya itu menutupi profitnya kan gitu ya. Makan semua profitnya. Jadi kan kebayang nggak kalau misalnya kayaknya keren, tapi ternyata balance Anda nggak bertambah. Teman-teman nggak dapetin penambahan jumlah profit yang bisa di withdraw, yang bisa ditarik masuk ke rekening Anda dan bisa dimakan. Nggak ada gunanya. Gitu. Jadi nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin. Atau sebaliknya. Nah, ini juga ada risk versus reward yang RR-nya mungkin teman-teman udah mulai belajar nih, udah mulai banyak ngerti, udah mulai tahu. Mas, saya selalu ambil 1:3. Oke. Transaksi saya ini TP3 terus. Wah, mungkin beberapa teman-teman yang udah lama subscribe kita udah tahu ya, maksudnya TP 1:3 itu apa. Kalau kita resikoin $1,
Kalau SL hilang $1. Hilang $1. Tapi kalau TP Profit, dapatnya dapat $3. $3 ya. Jadi 1:3. Nah, teman-teman kebayang kalau itu dilakukan dalam jumlah banyak, teman-teman loss kecil-kecil beberapa kali nggak apa-apa, asal $3 juga terjadi. Ini teman-teman, win rate kecil aja atau probabilitas kecil aja cukup. Ini ada cerita lucu, Bro. Di tempat kita belajar dulu ya, di Trading Academy, itu sesama murid nih, sesama peserta, itu cerita. Instruktur kita yang itu nggak akan boleh ngajar sama pusat datang ke Indonesia kalau TP 1:3-nya itu nggak nyampe 80% akurasinya. 80% itu gede loh teman-teman. Itu kalau 80% berarti 8 kali 3. Kalau misalnya dari 100 transaksi, cuman 20 yang SL. Yes, 80 kali 3 berarti 240 yang profit. Profit. 240R berarti ya. 240R profit, 20R loss. Berarti 220R per bulan. Gitu. Kalau teman-teman udah tahu tradingnya, teman-teman udah lebih dari 6 bulan trading deh, gitu ya. Kayaknya kita udah bisa di halaman yang sama nih ngobrol kalau itu nggak mungkin ada. Betul. Sistem itu tidak mungkin terjadi, teman-teman. Faktanya, kalau teman-teman ambil risk versus reward 1:3, cukup 26% aja akurasi udah profit. Artinya teman-teman boleh salah 74 dari 100 dan tetap profit. Kan asik ya? Betul. Jadi kita nggak perlu pinter-pinter amat ternyata untuk trading. Dan kayak Mas Dwayne Anggara itu, beliau cuma 35% ya kan? 35, 40% itu udah jago banget. itu udah jago 40. Banget itu gitu. Bayangin, 26%, kalau teman-teman selalu dapat $3 kali 26 kali kan berarti berapa tuh? 26 kali 3, 78. Yes, 78. Ya kan? 78. Terus, loss 74 kali, tapi $1 lossnya. Yes. Berarti kan 78 kurang 74, masih profit $4, teman-teman. Artinya, berapapun angka di atas 26% probabilitas, teman-teman tetap bisa profit. Making money. Nah, dua hal ini harus selalu dihubungkan. Yes. Antara probabilitas yang sangat tinggi, hati-hati, jangan-jangan RR-nya jelek kan. Loss-nya $1 misalnya. Kalau profit cuma 0,1, $0,2, 0,1 diambilin terus gitu kan. Ngelihat birunya sih banyak, probabilitasnya tinggi, tapi hati-hati RR-nya jelek. Nah, ini yang sering kali kita nggak paham. Gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman kebayang ya, kalau misalnya teman-teman ada yang ngasih tahu sistem trading akurasi 95%. Nah, itu perlu hati-hati ya teman-teman ya. Kemungkinannya cuma dua perlu nih hati-hati. ya. Antara dia memang ini ya, antara dia memang agak bodoh gitu ya. Atau tidak pakai stop loss bisa jadi. ya beginner's luck lah. Oh, tiba-tiba dapat 9 transaksi dari 10 TP gitu ya. Jadi dia memang belum bisa trading ya. Udahlah nggak bisa trading lah gitu ya intinya. Atau yang kedua, kalau dia ngaku bisa trading, dia jahat. Nah, jahatnya kenapa? Ya jahat dong. Tahu ini nggak mungkin, tapi bilangnya mungkin. Dirimu sadar bahwa itu tidak mungkin terjadi, tapi demi menjual jasa apapun yang sampean pengen, bilang ini mungkin. Dia mengatakan seperti kan itu. Jahat berarti. Gitu. Jadi tanya gitu ya, sistem trading akurasi 90%. Nah, teman-teman komen tuh di bawahnya, Mas bodoh atau jahat? Nah, gitu tanya ya. Kemungkinan cuma dua itu ya. Suruh Mas Fadli biarin, nggak apa-apa nanti kita mention. Tapi ditonton dulu videonya, jangan sampai itu dulu. Jadi itu ya, teman-teman perlu paham tentang konteks lengkapnya. Jangan cuma sepotong-sepotong aja. Nggak bisa tuh RR-nya bagus, tapi probabilitasnya dibilang tetap bisa tinggi. Nggak mungkin. Atau probabilitasnya sangat bagus, itu biasanya RR-nya jelek. Nah, kita mau yang masuk akal aja. Kalau 1:1 kan cukup 51% udah profit. Betul. 1:2 lebih dari 34% profit. 1:3 tadi ya udah 26% itu udah profit ya. Gitu. Jadi kalau misalnya udah kan? sampai 30, 35 itu udah jago banget. Udah jago banget. Jago banget. Jago banget. Gitu. Apalagi kalau ambilnya 1:5 kayak Paul Tudor Jones kan. Paul Tudor Jones itu dia meresikokan 1 untuk dapetin 5. 1:5. Rewardnya 5 ya. Yes. Sehingga dia boleh lebih agresif dan boleh lebih banyak salah, tapi tetap bisa yang dapetin yang namanya profit atau pertumbuhan akun. Gitu. Wow. Cuman itu tadi ya mungkin ya Mas Fadli, sanggup nggak trader ini untuk ngikutin risk reward yang atau probabilitas dan reward ini yang disatukan gitu. Dengan probabilitas cuman 35%, risk rewardnya 1:3. Itu kan tadi kita bilang luar biasa ya, hebat banget, udah jago banget. Tapi dia sanggup nggak nahan loss yang 65% ini, 60% ini kan gitu kan, 65% ini. Nah itu mungkin yang nggak sanggup mereka. Jadi kedewasaan level selanjutnya Mas Teguh. Jadi kalau misalnya teman-teman masih merasa ini kayaknya, aduh kelamaan Mas, nggak mungkin, masa profitnya kecil banget segala macam. Oke, itu kedewasaan level bawah. Betul. Gitu. Karena kalau udah mulai
pengalaman tradingnya, sudah banyak ngambil transaksinya, ini yang wajar, yang tadi malah too good to be true, nggak masuk akal. Gitu. Nah teman-teman di fase yang mana? Coba komen di bawah video ini. Yes. Nanti kita bahas lebih dalam ya, karena ada kekhawatiran nih dari saya secara pribadi Mas Teguh, kalau ternyata ini nanti banyakan jawab yang level pertama, berarti videonya perlu kita lengkapin, perlu didalamin lagi. Gitu ya. So please komen di bawah video ini teman-teman, dan kita akan bahas lagi nanti di video-video berikutnya.